Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SLB Negeri 1 Makassar, yang terhormat calon guru penggerak angkatan 11 Bapak Haji Idam SPD dan Ibu Yusliati SPD, dan kepala sekolah kita Bapak Andi Hamdan SPD MPD, dan yang saya hormati teman-teman guru SLB Negeri 1 Makassar dan para mahasiswa PPG Prajaripatan tahun 2023-2024. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam melaksanakan tugas CGP Angkatan 11 untuk memenuhi modul 1.4 yaitu tentang diseminasi budaya positif. Dan untuk itu saya persilakan kepada Bapak Andi Hamdan selaku Kepala SLB Negeri 1 Makassar untuk memberikan sambutan untuk mengawali perjumpaan kita untuk mengawali diseminasi pada kesempatan ini. Dengan hormat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terpenting salam sehat untuk kita semua. Tentu yang pertama yang sama-sama kita hormati dua CGP Angkatan 11 Angkatan 11 ada Ibu Yusliati SPD dan ada Pak Jidam SPD. Tentu juga bersama dengan teman-teman rekan guru yang sempat bergabung dan adik-adik mahasiswa PPG yang alhamdulillah hari ini bersama dengan kita juga. Tentu yang pertama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang sangat berbahagia ini kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah sehingga kita hadir di tempat ini. Tentunya salah satu agenda kita di ruangan ini adalah mengikuti kegiatan dilaksanakan oleh CGP dari SLB Negeri 1 Makassar ini. Ada Pak Jidam, ada Ibu Yusliati. Satu tema yang hari ini akan diangkat kaitannya dengan budaya positif tentunya. Dari angkatan 11 ini ada 3 orang, satu yang sudah melewati tahapan loka ke berapa ini Bu? Kedua baru kedua, ya, tapi dengan materi ini tentu yang kemarin juga sudah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu kita sangat merasa berbangga tentunya karena dengan hadirnya CGP yang nantinya akan menjadi guru penggerak, ini adalah motivator-motivator kita kaitannya dengan perubahan yang ada di pembelajaran. Mereka ini akan menjadi bagian yang selalu mensupport kita, tentu akan mengimbas kaitannya dengan keilmuan yang fokusnya nanti bagaimana pembelajaran ini kita olah sebaik mungkin, yang tentu harapan kita terjadi perubahan yang luar biasa untuk peserta didik. Dalam artian perubahannya adalah lebih ke yang lebih baik. Karena kenapa? Memang kita saat ini dengan di kurikulum Merdeka tentu kita selalu bagaimana membuat satu karya-karya inovasi yang tentunya karya-karya ini tidak keluar dari harapan kita bahwa semua yang kita lakukan bertuju kepada peserta didik. Jadi semua yang kita lakukan apapun itu orientasinya adalah ke peserta didik. Karena kenapa? Karena kita di sekolah memang sasarannya adalah peserta didik yang kita mau perbaiki. Nah tentu salah satu yang kita ikuti hari ini adalah budaya disiplin positif. Saya rasa ini sangat penting, sangat perlu. Nanti kita akan berdiskusi lebih jauh. Kenapa? Karena sekalipun misalnya kita di satuan pendidikan kita sudah ada yang namanya aturan. Ada aturan yang diberlakukan, ada yang namanya tata tertib, dan itulah menjadi acuan kita sebagai seorang guru maupun peserta didik. Tapi terkadang aturan itu masih banyak hal yang terkadang kita lupa sehingga kita langgar aturan-aturan yang ada. Nah sehingga budaya positif ini yang kita harapkan menjadi bagian yang melekat pada diri kita. Kalau budaya positif melekat pada diri kita, insya Allah kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baik. Seperti itu. Misalnya bertemu dengan berjabat tangan, apalagi dengan program S3 sekarang di sekolah kita, itu adalah bagian-bagian budaya positif yang perlu kita lestarikan. Bagaimana mengajarkan karakter kepada peserta didik maupun kepada kita kaitannya dengan bagaimana kita menabung setiap hari, memberi infak setiap hari. Begitu juga dengan pengembangan karakter kemandirian lewat bagaimana kita merasa bahwa saya ini adalah warga negara Indonesia yang betul-betul menjadi bagian di negara ini, mengisi negara ini, membangun negara ini
dengan belajar yang baik lewat menyanyikan Indonesia Raya secara bersama-sama, itu adalah merupakan hal-hal yang positif yang saya rasa perlu kita kembangkan secara bersama-sama. Dan banyak hal lagi yang lain terkait masalah keterlambatan setiap hari yang perlu kita rubah, yang perlu dibiasakan datang tepat waktu, dan banyak-banyak hal kaitannya dengan kebiasaan-kebiasaan. Karena berbicara budaya pasti kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Nah, harapan kita bahwa dengan materi budaya positif ini bisa nanti kita terapkan, implikasikan di keseharian kita khususnya di satuan pendidikan ini. Jadi lewat Ibu Yusliati, lewat Pak Jidam nanti tentu menjadi bagian yang selalu menjadi pelopor lah istilahnya, bahwa saya berbuat yang seperti ini supaya teman-temannya lagi juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan di budaya positif ini yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk kita semua. Mungkin setelah ini akan beberapa materi-materi lagi yang akan dilakukan nanti, yang tentu arahnya bagaimana di samping peningkatan kapasitas sebagai SDM guru-guru, teman-teman sekalian, dan juga tentu bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran untuk peserta didik, seperti itu. Jadi selamat untuk teman-teman, insya Allah silakan berdiskusi lebih lanjut kaitannya dengan budaya positif ini. Bisa nanti diberikan gambaran seperti apa sih sebenarnya di sekolah ini yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang harus kita hilangkan sehingga itu dirubah menjadi positif kita lakukan setiap hari. Begitu saja dari saya, terima kasih banyak. Kita akan berjumpa lagi mungkin di materi-materi selanjutnya dengan materi yang berbeda, tapi arahnya bagaimana peningkatan kualitas pembelajaran untuk peserta didik. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi sambutan dari kepala sekolah kita di Santri Tingkat Makassar, sekaligus memberikan kita penguatan tentang apa yang akan disampaikan oleh dua calon CGP kita di angkatan 11 di sini. Dan untuk itu saya mempersilakan kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini. Bapak Ibu guru, perkenankan saya Yusliati SPD dan Idam SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Makassar, akan berkolaborasi mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Ada yang bisa bantu saya? Budaya positif itu apa ya? Power on. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai yang diterapkan di sekolah untuk membantu mengembangkan karakter peserta didik. Saya dengan mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman, aman, saling menghormati, saling menghargai, juga membentuk atau menciptakan ruang belajar yang kolaboratif. Ya, betul. Terima kasih. Jawabannya sangat bagus sekali. Kita lihat seperti apa budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Biasanya budaya positif itu yang ada di dalam kelas dibuat bersama dengan guru dan murid. Kenapa? Karena kalau lahir dari ide-ide dan kesepakatan murid sendiri, maka murid akan melaksanakan dengan senang hati, ya. Berbeda kalau aturan itu hanya ibu guru yang menentukan. Murid akan biasanya tidak patuh. Biasa dia lebih cenderung melanggar, dan bila kalau dihukum dia akan cenderung merasa biasanya akibatnya dia akan sedih, akan marah, malah akan bisa berujung dendam kepada gurunya. Apalagi kalau sanksi atau hukuman yang diterapkan atau peneguran yang dilakukan ibu guru itu di depan kelas.
Nanti kita akan lihat bersama seperti apa budaya positif yang bagus, yang bagus untuk diterapkan di dalam kelas. Nah, ini adalah contoh-contoh budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas saya. Ada anak-anak di foto pertama, anak-anak saya biasakan untuk merapikan kelas sendiri, membersihkan kelas sendiri, kemudian berdoa sebelum belajar, kemudian berkolaborasi bersama teman-teman menyelesaikan satu proyek, kemudian membiasakan anak untuk mengangkat tangan saat akan berbicara atau ingin menyampaikan pertanyaan kepada gurunya. Dari sini kita maknanya kita ingin murid-murid kita ini belajar teratur, belajar tertib, belajar menghargai. Harapannya dengan dari budaya positif itu bisa melahirkan anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang berprestasi dengan karakter yang baik. Ini konsep utama modul budaya positif ada 7, kita lihat bersama. Nah, tapi sebelum masuk ke dalam konsep budaya positif, ini ada satu permainan. Saya meminta 4 orang maju ke depan. Nah, boleh? 2 dari sebelah sini, 2 juga dari sebelah sini. Miska? Ada kertas Pak Haji? Nah, sambil menghadap ke sana kita lihat seperti apa permainannya. Ada A dan B. Jadi yang di sebelah sini adalah kelompok A, di sebelah sini adalah kelompok B. Kita lihat bersama. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau suatu yang sangat berharga untuk Anda. Nah, di kertas itu kita menuliskan apa yang paling berharga, kemudian letakkan di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Nah, tugas temannya yang satu bertugas untuk berusaha bagaimana supaya tangan yang menggenggam ini bisa terbuka. Boleh mau merayu, mau apa, silahkan. Ditulis. Satu saja yang kelompok sini, satu yang menulis, kelompok B juga satu. Jadi di sebelah sini ada satu yang menggenggam, apa kira-kira. Kemudian tugasnya teman yang satu adalah berusaha bagaimana supaya genggaman tangannya ini dibuka. Terserah, boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja. Bagaimana caranya supaya temannya mau membuka genggaman tangannya. Ya, kalau sudah silakan di sebelah sini menghadap ke sana supaya yang lain juga bisa melihat. Nah, oke. Siapa yang menggenggam? Oke, siapa ya? Silakan dirayu. Bagaimana caranya? Nah. Ini juga kita bagaimana? Rayu Miska supaya Miska bisa membuka tangannya. Bagaimana inisiatif Anda? Terserah mau bisa membujuk, bisa mengancam. Boleh, silakan. Boleh. Saya mau Iya. Sebenarnya ada waktu kita. kasih enggak? Pokoknya bagaimana caranya Anda berusaha mengambil barang itu? Dia kalau perlu. Kalau enggak saya tinggalkan. Yang namanya kalau tidak dikasih saya kecewa. Ayo Miska, kasih saya. Ayo tolong saya tadi tolong. Nanti kalau susah kok juga daripada saya mau kamu. Minta doang. Sesama manusia harus saling menolong. Ya. Saling membantu. Berhasil karena dia mengancam. Ngomong deh. Ya. Oke, terima kasih. Nah, dari kegiatan tadi kita bisa melihat
ada yang mengancam, ada yang merayu, ada yang ancam mau bombe, macam-macam. Akhirnya dia membuka genggaman tangannya. Nah, kita lihat ini Pak Jede. Nah, perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol atau teori pilihan. Kita lihat bersama, kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi sudah setengah mati membujuk, tidak mau, akhirnya ada sedikit ancaman. Mode berpikir menang atau kalah. Tadi berarti yang berhasil menyuruh membuka dia menang, karena dia sudah berhasil menyuruh dengan ancamannya membuka tangannya. Kalau di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Metode berpikir menang-menang. Jadi sama-sama menang, tidak ada yang disakiti. Kemudian kita beralih ke makna disiplin. Ada yang bisa? Ya, silakan. Pika. Disiplin itu sikap atau perasaan taat atau patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya yang merupakan tanggung jawab. Oke, terima kasih Pika. Nah, kita lihat bersama ya. Betul sekali. Ini adalah makna disiplin yang diutarakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin. Disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri. Walaupun ada peraturan tentang disiplin, kalau kita sendiri tidak mendisiplinkan diri, tidak ada perubahan dalam diri, tidak akan ada perubahan apa-apa. Seperti di sekolah ada tata tertib, tapi kalau kita dari dalam diri tidak ada kesadaran, maka akan sulit untuk menjadi tertib. Disiplin positif. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kenapa harus disiplin? Supaya kita patuh, supaya kita tertib. Demikian juga yang di sekolah. Ada disiplin, ada tata tertib supaya murid-murid taat dan patuh pada peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita sebagai pendidik atau guru, kita menuntun anak-anak supaya memiliki disiplin diri. Disiplin positif. Ini lebih terperinci lagi. Disiplin positif itu dari bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Bisa kita lihat sama-sama. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menggabungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Biasa karena ada peraturan-peraturan yang ketat, ada yang merasa tidak nyaman. Karena dia sudah terbiasa tidak disiplin. Akhirnya begitu ada aturan tata tertib, dia biasanya merasa tidak nyaman, cenderung melanggar. Nilai-nilai kebajikan universal, ini kita lihat bersama dari Dr. William Glasser pada teori kontrol. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kita lihat pada anak-anak kita perilakunya seperti apa, tujuannya seperti apa.
terkadang mereka melakukan suatu pelanggaran karena ada tujuan, apakah dia butuh ingin diperhatikan, mencari-cari perhatian, seperti itu. Nah, teman, ini kita masuk ke eksplorasi konsep teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teman-teman, ini sangat-sangat bagus dan penting untuk diterapkan di sekolah kita. Bagaimana menerapkan hukuman, bagaimana nanti memberikan penghargaan, apa akibatnya akan kita lihat bersama seperti apa. Nah, motivasi perilaku manusia. Manusia atau anak biasanya dia mematuhi tata tertib atau aturan karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian ada juga yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya kalau dia bisa duduk tenang, diberi imbalan, biasa berupa pujian, kadang juga ada yang beri hadiah. Kemudian menghargai kebajikan diri sendiri, nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Low battery. Murid melakukan disiplin karena sadar, karena kesadaran diri sendiri, bukan karena dia menghindari hukuman, bukan juga karena ingin mendapatkan penghargaan. Lahir karena dari dalam diri sendiri, lahir dari sadar nilai kebajikan dirinya. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, mana yang lebih Bapak Ibu anggap mana yang lebih bagus? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kenapa? Karena ini terlahir dari dalam diri kita, karena ada motivasi intrinsik dari dalam diri. Ini akan lebih tertanam dan bermakna bila lahir dari dalam diri anak sendiri, dari dalam jiwa kita sendiri, dibanding kalau kita hanya untuk menghindari hukuman atau ingin mendapatkan penghargaan atau hadiah. Oke. Nah, dikaitkan dengan kata merdeka, menurut Ki Hajar, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berarti ada memang dari dorongan dalam diri kita sendiri. Nah, dari perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kita lihat bersama hukuman itu seperti apa di sini dan konsekuensi seperti apa, kita lihat. Kalau hukuman, anak cenderung membenci, apalagi kalau kita menghukumnya di depan teman-teman, terus menggunakan kata-kata yang intonasi agak besar atau cenderung kasar. Kamu memang setiap hari begini-begini, kamu memang langganan, selalu terlambat, memang kamu tidak pernah kerjakan PR. Nah, itu akan bisa membuat anak malu kepada teman-temannya. Akhirnya anak jadi membenci gurunya, bisa menjadikan anak dendam. Nah, bagaimana kalau konsekuensi? Anak menghargai disiplin, stimulus mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri baik, anak belajar untuk mematuhi aturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana perbandingan kalau kita menerapkan hukuman, konsekuensi, dan penerapan segitiga restitusi. Low battery. Tapi sebelumnya kita tahu dulu restitusi itu apa. Mungkin ini adalah hal yang baru kita dengarkan, ya. Atau sudah pernah ada yang mendapatkan materi tentang restitusi? Belum, ini baru didengarkan, ya. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang
orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan atau tujuan mulia. Nah, ini adalah perbandingannya. Kalau bagaimana kalau dia berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Seperti ini, sesuatu yang menyakitkan bila dia dihukum cenderung akan membuat anak menjadi sakit hati, dendam, emosi, dan belum tentu dia akan berubah. Mungkin dia akan mengulangnya lagi. Nah, sesuatu harus terjadi konsekuensi. Semisal karena dia tidak mengerjakan PR, konsekuensinya dia membuat tulisan. Karena saya misalnya 100 kali, biasa waktu kita sekolah disuruh menulis 100 kali atau 3 lembar, saya akan mengerjakan PR. Nah, bagaimana kalau di restitusi? Restitusi itu merupakan pilihan. Kita menggiring anak, bagaimana supaya anak menyadari kesalahannya, kemudian meminta kepada anak apa kira-kira yang anak akan lakukan untuk menebus kesalahannya. Nah, karena lahir dari dalam diri anak sendiri, solusinya dari anak sendiri, dia dengan senang hati akan mengerjakan. Tidak ada rasa sakit hati, tidak merasa dipermalukan, karena kita dalam penyampaiannya juga ibu gurunya menyampaikan ke anak juga secara humanis, menghargai anak walaupun di dalamnya ada nilai konsekuensi yang harus diselesaikan anak berdasarkan dari pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian anak menjadi bertanggung jawab. Kalau di restitusi. Kalau ini kita lihat kalau hukuman itu bersifat negatif. Nah, kalau konsekuensi dia netral. Nah, restitusi bernilai positif. Nanti di akhir kegiatan akan ada kami putarkan video seperti apa restitusi, mengapa dia sampai dikatakan lebih positif. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Low battery. Please charge. Kaitannya mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah contoh-contoh yang biasa terjadi di dalam kegiatan belajar kita atau pengalaman-pengalaman kita dulu waktu kita sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat bangun lagi. Misalnya kan kadang kita terlambat karena terlambat bangun. Itu adalah hukuman atau konsekuensi. Biasanya kita disuruh menyalin, membuat ini. Kadang malah ada guru yang lebih kejam, 1 buku kita disuruh tulis. Apalagi tidak kerja PR. Mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Low battery. Please charge. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada murid untuk mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan akan melakukan pekerjaan berkualitas. Biasanya kalau pekerjaan bagus dia diberi penghargaan. Pengaruhnya berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya cenderung orang melakukan sesuatu karena penghargaan itu bukan karena kesadaran diri. Dia berbuat karena ada motivasi untuk mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan. Penghargaan jadi tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kadang kalau terlalu sering dikasih penghargaan, temannya yang lain pasti dia bilang, dia misedeng, dapat mila dia terus. Penghargaan menurunkan kualitas. Iya. Karena orang yang selalu ingin mendapatkan penghargaan dengan berbagai cara apapun dia akan berusaha mendapatkan penghargaan itu, mau secara fair, mau secara curang, dia tidak peduli. Yang penting saya harus mendapatkan penghargaan itu. Makanya penghargaan itu menurunkan kualitas.
penghargaan mematikan kreativitas. Ya, kenapa? Karena ini motivasi untuk mendapatkan penghargaan bukan karena dari dalam diri. Jadi Power on. apakah dia menyelesaikan suatu pekerjaan itu bisa saja dengan menyontek atau plagiat atau bukan karena kreativitasnya sendiri. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Saya sudah sangat jelas sekali karena dia ingin mendapatkan penghargaan bukan dari dorongan dari dalam dirinya, karena dia mengejar penghargaan itu. Nah, ini ada kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini biasanya sudah pernah kita dapati ya di beberapa materi ini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada contoh kasus. Kita lihat bersama, Winda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Winda? Jika jawabannya seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, biasa kan kita kalau di sekolah gitulah sambil menyanyi, ada yang bersenandung. Nah, kebetulan Bundanya menegur, tidak boleh seperti itu. Nah, ini Bunda kecewa. Kebutuhan seperti apa yang dia ini adalah kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan dari penguasaan. Di mana dia senang belajar mengerjakan tugas sambil bernyanyi. Ada yang seperti itu? Dia suka ternyata dia sambil menyanyi. Ini dia sudah. Oh ya, masih juga. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ini adalah peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini juga adalah peraturan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kenapa? Sudah pernah ada yang mempraktekkan keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu dibuat oleh murid dengan guru. Jadi keyakinan kelas itu dibicarakan di dalam kelas, dirumuskan oleh guru dan muridnya. Jadi akan lahir dari dalam diri anak. Untuk mematuhinya juga dia akan lebih termotivasi, dia akan lebih mematuhi apa yang dia sudah putuskan dengan teman-teman dan gurunya di dalam kelas. Nah, kalau peraturan cenderung yang membuat peraturan itu adalah guru, tidak melibatkan murid. Peraturan itu boleh guru, boleh juga peraturan yang dibuat oleh sekolah. Jadi cenderung lebih memaksa. Biasanya seperti yang tadi di depan, ada hukuman, ada sanksi. Nah, kalau kita keyakinan kelas, anak dengan senang hati akan melaksanakan. Nah, tetapi di dalam modul 1.4 budaya positif, kita guru diharapkan tidak memberikan hukuman atau konsekuensi. Tetapi untuk SLB diharapkan konsekuensi yang kita berikan masih ada kaitannya dengan pelajaran. Misalnya konsekuensinya ini mengarah kepada perubahan anak, boleh diberikan. Nah, seperti di kelas saya, konsekuensi yang kami sepakati bersama, misalnya bila terlambat datang ke sekolah, konsekuensinya adalah nanti di akhir pelajaran anak yang terlambat akan membereskan kelas. Nah, membereskan kelas ini masih ada kaitannya dengan pelajaran program khusus pengembangan diri. Ya. Jadi konsekuensinya ini melahirkan hal-hal yang positif,
boleh kita laksanakan. Nah, ini adalah langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas. Berdiskusi menunjukkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Ibu guru mengidentifikasi, mencatat semua apa-apa yang diajukan oleh muridnya. Seperti apa peraturan kelasnya. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Ini bagian ada contohnya di sini. Nah, datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini bahasa positifnya. Kami guru dan murid. Berarti guru juga harus terlibat. Nah, karena guru adalah panutan murid. Guru mencontoh dari murid. Apa yang dilakukan gurunya itu yang ditiru oleh muridnya. Jangan sampai guru terlambat. Siapa yang menghukum kalau tidak ada kesepakatan kelas? Nah, kemudian kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini adalah contoh, salah satu contoh. Nanti boleh lebih dikembangkan lagi. Ini beberapa kelas biasanya di berbagai selalu kembalikan guru ke tempatnya. Keyakinan kelas ini selalu kembalikan guru ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah bertanggung jawab, mengembalikan informasi yang dia sudah baca. Dilarang mengganggu orang lain. Kalimat positifnya tidak menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Lima posisi kontrol restitusi. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ada 5. Kalau saya di kelas biasa saya cenderung ke sini, teman dan pemantau. Tetapi yang untuk posisi kontrol di segitiga restitusi kita lebih disarankan untuk menjadi manajer. Nah, seperti apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bapak Bidang SPD. Silakan. Saya akan lanjutkan karena tadi kita sudah mendengar beberapa materi yang disampaikan oleh Ibu Yusliati SPD. Selanjutnya saya mengacu pada 5 posisi kontrol. Di lain ada identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil, sukses, kontrol diri. Nah, bila mana guru berbuat, peserta didik itu peserta didik dihardik oleh guru, itu merupakan hukuman, guru sebagai penghukum. Sementara pembuat rasa bersalahnya itu bila mana kita ceramai anak-anak itu, berceramah di depannya seperti itu, atau mengatakan seharusnya ini kau lakukan. Nah, itulah salah satu cara identitas gagal yang membuat rasa bersalahnya. Selanjutnya kalau pada posisi identitas berhasil sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita memberikan alasan-alasan sehingga murid itu merasa dirinya sebagai teman dengan guru. Jadi kita di sini berlaku atau bertingkah guru sebagai temannya murid. Jadi apa-apa yang kita lakukan sehingga murid itu merasa merasa akrab, merasa dekat dengan gurunya. Nah, itulah yang kita lakukan. Kalau sebagai pemantau, otomatis kita mau menghitung atau mengukur apa kesalahan kekurangannya dari anak-anak itu.
Terus sebagai manajer, ya otomatis kita mengajukan saja pertanyaan-pertanyaan. Kita menggali informasi-informasi terkait dengan kesalahan-kesalahan anak yang telah diperbuat. Itu salah satu contoh bila mana guru yang berbuat. Nah, berikutnya terkait dengan kalau gurunya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu salah satu contoh penghukuman kepada murid. Kalau kita sudah sampaikan kata-kata seperti itu. Nah, kalau pembuat rasa bersalah, otomatis seperti contohnya misalnya, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Artinya sampai-sampai gara-gara kesalahan yang diperbuat oleh anak, kita sebagai guru yang merasa stres, sakit sehingga anak-anak merasa, wah saya bersalah, ibu guru atau pak guru jadi stres. Itulah salah satu contoh pembuat rasa bersalah. Terus kalau gurunya menjadi teman, ya bisa saja ayolah kita lakukan demi ibu atau demi bapak, kita perbaiki apa yang telah Anda lakukan. Ayo, hargailah ibu, hargailah bapak guru. Nah, itulah salah satu contoh supaya anak merasa teman dengan gurunya. Nah, kalau pemantau otomatis kita kembalikan apa aturan yang telah kita perbuat di kelas. Anda terlambat, kenapa? Padahal peraturan yang kita sudah susun bersama tidak boleh terlambat. Itu salah satu contoh dari pemantau. Terus kalau terkait dengan manajer, kita bertindak sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah itu. Nah, kita bisa menyampaikan apa-apa yang dapat merubah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan anak yang telah dia perbuat atau hal-hal negatif yang telah dia perbuat. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contoh kasusnya siswa terlambat ke sekolah. Nah, di sini kalau pada posisi penghukum selalu kita kata patuhilah aturan sekolah, lalu berdiri di barisan depan. Biasa kalau terlambat ataukah sementara kita pokoknya kalau terlambat, lantas kita sampaikan seperti itu. Karena Anda terlambat, harus berdiri di depan kelas. Itu penghukuman namanya. Penghukum ya. Terus kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru merasa kecewa. Kita ungkap lagi kata-kata perasaan kita merasa kecewa gara-gara perbuatan yang dilakukan ataukah karena seringnya terlambat siswa-siswa kita. Itu salah satu bentuk membuat rasa bersalah. Pada posisi teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kalian ini tidak apa-apa kamu salah. Artinya kita mendekati dan menyampaikan bahwa oh ya kali ini okelah kalau Anda berbuat salah enggak apa-apa, tapi selanjutnya jangan lakukan seperti ini, jangan lakukan lagi kesalahan-kesalahan yang kamu pernah perbuat. Itulah salah satu model atau contoh guru sebagai teman anak-anak. Pemantau, kata-kata kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, ya otomatis kita kembalikan kepada keyakinan kelas tadi, menyampaikan bahwa apa yang telah kita sepakati, apa yang telah kita perbuat bersama, bahwa kalau terlambat konsekuensinya apa, kalau kita selalu terlambat konsekuensinya apa, kita kembalikan kepada anak-anak untuk berpikir. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Ya, otomatis karena posisinya kita sebagai manajernya, jadi kita mengembalikan kesalahannya dan tindakan-tindakan apa yang bisa diperbuat oleh anak supaya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, yang telah diperbuat itu tidak terulang lagi pada hari-hari ke depannya. Ya, disitulah posisi guru sebagai manajernya. Nggak masuk deh. Aduh, suara.
Nah, sambil kita menonton videonya, model penghukuman seperti ini. Kapan sih kamu tidak terlambat? Dengar. Malah sekali ya kamu jadi anak. Dasar semangat. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu. Cepat. Pergi dari lapangan basket. Nah, itulah tadi posisi penghukum. Sekarang membuat rasa bersalah. Naren, Aduh. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Sedikit meredah dibanding posisi sebagai pembuat salah tadi. Penghukum. Seperti itu yang disebut bapak salah sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya sudah, lain kali jangan bikin susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Karena cepat kelas. Itulah contoh video pembuat rasa bersalah. Selanjutnya kita melihat posisi sebagai teman. Naren! Wah, sudah jam berapa ini, nak? Selamat pagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya membawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak langsung kencang Bu. Sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ini kurang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu tadi posisi sebagai teman. Selanjutnya posisi sebagai pemantau. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, itulah tadi pemantau. Selanjutnya, inilah posisi manajer.
Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana apakah memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren tidak terawang di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan adalah Kak Emma dan ibu saya. Kira-kira pemeriksaan alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itulah tadi ada 5 posisi kontrol yang muncul, yang ada pada saat sekarang, tapi yang selalu kita lakukan Pak, termasuk saya sendiri dari dulu adalah pada posisi pertama dan kedua. Tapi dengan mengetahuinya beberapa pengetahuan yang saya dapat temukan, akhirnya berubah menjadi ke posisi teman dan pemantau. Namun dari pendidikan guru penggerak di sini kami temukan banyak hal, banyak ilmu pengetahuan yang terkait dengan bagaimana menangani hal-hal seperti ini. Ternyata memang diharap bagaimana supaya bisa menjadi pada posisi manajer. Namun melihat kondisi di sekolah kita juga mungkin tidak seperti pada umumnya di sekolah reguler, maka saya secara pribadi masih sulit dan susah untuk saya terapkan pada posisi kelima itu, yaitu posisi manajer. Jadi saya lebih cenderung menerapkan pada posisi teman dan pemantau. Nah, itulah mungkin yang paling tepat, yang paling cocok untuk kita terapkan di sekolah kita, sekolah luar biasa ini. Selanjutnya, segitiga restitusi. Tadi sempat disinggung restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini sangat bermanfaat kita terapkan segitiga restitusi ini, yang mana ada keyakinan kelas, terus di dalamnya validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, di mana validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus, di mana menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Siapapun pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Artinya hal-hal itu pada umumnya pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap orang. Menanyakan keyakinan kelas apa yang kita sepakati. Nah, itu tadi keyakinan kelas antara siswa dan atau murid dengan guru. Kita saling memberikan ide-ide baik dari ide dari murid-murid maupun ide dari guru. Namun target atau tujuan utamanya untuk ke murid, ya.
Nah, dari segi tiga restitusi itu menstabilkan identitas, ini salah satu contoh. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, kalau kita selalu menyalahkan diri sendiri, apakah itu salah satu hal yang membuat kita bersikap baik? Itu pasti tidak ya, pasti tidak. Nah. Validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup? Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apa kamu bisa melakukan dengan lebih baik di lain hari, besok lagi? Itu merupakan contoh-contoh validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya di Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan, tapi harus kita berikan. Apabila kita sedang marah, Ya, saya bisa itu aktif. Bagaimana itu? Saya perlu kabar. kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang sosial. Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan saya tetap aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Saya nyamanlah. Bangga bisa salah dan sebagainya. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu, tidak ada videonya. Nah, mengapa restitusi itu penting? Rasa bersalah pasti menguras energi, karena bagaimana kalau merasa bersalah selalu tuh mau merasa benar walaupun salah. Di situ ya, pasti energi kita terkuras, pasti energi yang kita keluarkan jauh lebih banyak. Ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan, pasti bagaimanapun kalau bersalah itu pasti ada identitas negatif yang muncul. Identitas kegagalan pasti muncul. Ya. Ketika perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, silakan. Bisakah Bapak dan Ibu menjelaskan indikator atau penilaian seperti apa yang digunakan untuk melihat bahwa diseminasi budaya positif telah menghasilkan perubahan yang diinginkan? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Apa indikatornya bila budaya positif itu sudah terlaksana di dalam satu sekolah atau dalam kelas?
Indikatornya adalah saya melihatnya seperti ini. Kalau di awal sebelum ada penerapan budaya positif, masih banyak yang terlambat, masih banyak anak-anak yang melanggar, masih ada yang tidak menyelesaikan PR. Nah, setelah penerapan budaya positif, hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi, berarti budaya positif sudah berhasil kita terapkan kepada anak. Membangun karakter baik pada anak, dia datang menyapa gurunya, memberi salam seperti yang kita lihat yang sudah diterapkan di sekolah ini. Anak-anak dijemput di depan, kemudian disapa, salaman dengan guru, kemudian melakukan lagi kegiatan S3, sedekah 1000 sehari. Itu adalah untuk membangun nilai-nilai karakter yang baik pada anak, dan itu sudah berjalan. Nah, seperti itu. Jadi intinya bila mana budaya positif itu, indikatornya budaya positif itu terlaksana apabila hal-hal yang negatif itu hilang, muncul hal-hal yang positif. Itulah salah satu dari sekian banyak indikator yang bisa mengatakan bahwa budaya positif itu terlaksana di sekolah atau di kelas. Ada lagi yang lain? Oh ya, terima kasih. Nah, terima kasih. Ya. Saya Yusuliati dan Pak Idam, calon guru penggerak angkatan 11, mengucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini Bapak dan Ibu guru hadir di kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Harapan kami, mari berkolaborasi menerapkan nilai-nilai budaya positif di kelas kita dan di sekolah kita, sehingga membangun karakter-karakter yang baik pada diri peserta didik dan semua stakeholder yang ada di dalam sekolah. Mari menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon guru penggerak angkatan 11 SLB Negeri 1 Makassar, Kota Makassar, tergerak,